Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengepalkan telapak tangan kirinya perlahan. Ouyang Qianqian di telapak tangannya, tulang bahunya perlahan retak. Ah! Ouyang Qianqian membuat suara yang menyakitkan, gumpalan darah keluar dari telinga dan hidungnya. Dan kemudian, wajah yang sangat cantik itu dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa, dan dia merasa bahwa tulang-tulang di seluruh tubuhnya akan hampir pecah. Ini sangat menyakitkan, bukan? Ini adalah hasil dari kamu menipu perasaanku. Tan Yun mencibir dan berkata, ayah dan anak benar-benar bukan hal yang baik, melihat bahwa aku akan membunuh hari ini, mengetahui itu Anda tidak akan menyelamatkan hidup Anda dengan anjing abadi. Anda baru saja mengatakan ini. Apakah Anda ingin menipu saya lagi, ucap Tan Yun. Bibir merah Ouyang Qianqian terbuka sedikit, dan seteguk darah menyembur keluar, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, air mata mengaburkan pandangannya, dan gemetar, tidak. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tan Yun, aku mencintaimu, ucap Ouyang Qianqian. Diam untukku, Tan Yun meraung, aku tidak akan pernah membiarkan orang yang menipuku, Ouyang Qianqian. Pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun hendak membunuh Ouyang Qianqian, Ouyang Duantian tiba-tiba berlutut di kehampaan dan berteriak dengan suara serak, Tuan Hongmeng, Anda tidak bisa membunuhnya, jika tidak, Anda akan menyesal. Dengar, obrolan kecil yang putriku katakan padamu malam itu adalah kebohongan bagimu. Dia sama sekali tidak ingin menjadi nyonya Kaisar Abadi, jika bukan karena Kaisar Abadi yang mengancam kehidupan semua orang di mansion Tuan Kota saya. Putri saya tidak akan pernah menikah dengan Kaisar Abadi, ucap Ouyang Duantian. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Setelah itu, putrimu juga harus mati, apakah Anda pikir saya Tan Yun seorang anak berusia 3 tahun? Malam itu, saya menggunakan teknik pupil untuk mengendalikannya, saya tidak akan pernah melupakan apa yang dia katakan saat itu, ucap Tan Yun. Tuan Agung, itu salah paham, Ouyang Duantian berkata dengan cemas. Putriku tahu bahwa kamu tidak akan mempercayainya, jadi dia memintaku untuk membuat teknik cincin untuk mencegah jiwa kaisar dikendalikan olehmu. Jadi saat itu, pikiran Qianqian, dia tidak berada di bawah kendalimu. Saya bersumpah, apa yang aku katakan benar sekali, kalau tidak aku akan mati, ucap Ouyang Duantian. Mendengar ini, tubuh 4.000 kaki Tan Yun bergetar tiba-tiba, dan segera melepaskan kesadarannya yang abadi. Dia menemukan bahwa jiwa kaisar jauh di dalam pikiran Ouyang Qianqian memang diselimuti oleh lingkaran cahaya yang memancarkan cahaya ilahi yang bersinar. Tuan Agung, jika Anda tidak percaya, saya akan menunjukkan kepada Anda gambar memori percakapan antara Xiao dan Qianqian saat itu, ucap Ouyang Duantian melambaikan tangan kanannya dan berubah menjadi memori dari langit dengan lambaian tangannya. Tan Yun melihat ke atas, tetapi melihat bahwa lokasi dalam gambar memori adalah aula VIP dari mansion Tuan Kota di Tongtian Xiancheng. Dalam gambar itu terlihat, dentang, dengan suara, pedang panjang di tangan Ouyang Qianqian, berlumuran darah Tan Yun jatuh ke tanah. Ouyang Qianqian menangis dan bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf, hanya dengan cara ini kamu akan membenciku. Hanya dengan cara ini kamu akan pergi, aku juga ingin bersamamu. Tetapi jika saya tidak pergi, apa yang akan terjadi dengan rumah penguasa kota, dan orang-orang Tongtian Xiancheng, apa yang harus saya lakukan? Wow! Sambil menangis, Ouyang Qianqian mengangkat kepalanya dan memelototi Ouyang Duantian. Ayah, mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Mengapa? Kamu tahu, jika aku bisa mati di tangan kekasihku, putrimu akan mati tanpa penyesalan. Jika Tan Yun membunuhku, putri tidak akan pergi. Sejauh ini, saya tidak tahu kapan, sepasang mata raksasa Tan Yun sudah penuh air mata. Tan Yun buru-buru melepaskan Ouyang Qianqian dengan tangan kirinya, dan dengan hati-hati memegang Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya. Dia melihat ke bawah ke tubuh cacatnya yang dipegang olehnya, dan air mata raksasa jatuh di wajahnya. Qianqian, maafkan aku salah paham denganmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ini salahku, aku hampir membunuhmu karena kesalahanku, ucap Tan Yun. Ouyang Qianqian menggelengkan kepalanya dengan lemah sambil mengeluarkan darah dari 7 lubang, air mata darah bahagia mengalir di pipi pucatnya. Tan Yun, kamu jangan menangis, aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja.
Aku hanya lelah dan ingin istirahat, ucap Ouyang Qianqian. Mendengar ini, Tan Yun sering mengangguk. Oke, aku akan mengirimmu ke sini dan memasuki istana Ling Qiao Dao untuk memulihkan lukamu. Ketika aku menyelesaikan musuh, aku akan meminta maaf padamu, ucap Tan Yun. Ouyang Qianqian mengangguk dengan lemah kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tan Yun, biarkan Xiaohu hidup nanti, seharusnya Bibi Zen dan Paman Zen dibunuh olehnya, ucap Ouyang Qianqian. Oke, saya ingat, saya akan mengirim Anda ke Ling Qiao Kuil Tao, ucap Tan Yun. Iya, Ouyang Qianqian menjawab, memandang Ouyang Duantian yang masih berlutut, dan berkata dengan lembut, Ayah, cepat bangun, berjanjilah pada putrimu bahwa kamu akan berdiri bersama Tan Yun dan membantunya membunuh musuh, ucap Ouyang Qianqian. Jangan khawatir, ucap Ouyang Duantian. Ketika Ouyang Duantian menjawab, dia masih berlutut dalam kehampaan. Karena di dalam hatinya, Tan Yun adalah Hongmeng Supreme, dan dia tidak berani bangun tanpa izin Tan Yun. Paman Ouyang, tolong cepat bangun, ucap Tan Yun. Oke, ketika Ouyang Duantian mendengar Tan Yun memanggilnya paman, hatinya berbunga-bunga. Dan Fang Rulong sangat marah sehingga wajahnya memerah, tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar mengeluarkan gonggongan anjing. Paru-parunya meledak karena marah. Menurut pendapatnya, Tan Yun merampok wanita yang akan menjadi istrinya. Aku sangat marah, dan aku sangat marah padaku. Fang meraung, Tan Yun, Kaisar abadi ini ingin kamu mati hari ini, ucap Fang Rulong. Su Bing, Zenji, Ying Ying, saudara ketiga, keluar, ucap Tan Yun. Bas. Dalam kehampaan yang bergejolak, semua orang melihat tiga wanita dan seorang pria bertopeng muncul dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Tan Yun memandang Ouyang Duantian dan berkata, Paman, kamu juga bisa memasuki istana Ling Qiao Daoku. Tuan tertinggi, penjahat itu ingin bertarung denganmu. Ketika Ouyang Duantian menjawab, matanya tertuju pada Zenji, sangat bagus, keponakan Zen, kamu belum mati, ucap Ouyang Duantian. Zenji berkata dengan dingin, Tuan Kota Ouyang, sampai kebenarannya ditemukan, ayah dan ibu angkatku yang kamu bunuh, belum terlambat bagimu untuk memanggilku keponakan lagi, ucap Zenji. Zenji, Fang Rulong mengerutkan kening, bukankah ayahku memasukkanmu ke tanah terbengkalai, bagaimana kamu bisa keluar? Dan juga, tanah terbengkalai telah dihancurkan, mengapa kamu tidak mati, ucap Fang Rulong. Zenji berkata dengan dingin, Dewa Kaisar Abadi, wanita ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Adapun mengapa saya tidak mati, Anda dapat berpikir sendiri, ucap Zenji. Hahaha, benar, sekarang, saya memberitahu Anda bahwa tidak ada dari Anda yang bisa melarikan diri hari ini, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia melirik Zhuang Lingyun, pemilik kota Lingyun Xiancheng, dan Sangguan Sue, pemilik kota Frozen Xiancheng, Li Ting, penguasa kota Wuji Xiancheng, dan Xiahou Suwu, pemilik kota Xiahou Xiancheng. Mata mereka tertuju pada Ouyang Duantian, Paman, keempat penguasa kota ini semuanya berada di tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar, Anda memilih satu untuk bertarung, ucap Tan Yun. Oke, Ouyang setelah Duantian menjawab, matanya tertuju pada Xiahou Su, dan matanya merah. Xiahou Su, jika penguasa kota menebak dengan benar, kamu membunuh saudaraku Zen Haixian dan menyalahkan tuan kota ini kan, ucap Ouyang Duantian. Iya, jadi apa? Jadi bagaimana? Ucap Xiahou Su menatap Ouyang Duantian, matanya yang keruh dipenuhi dengan ketidakpedulian. Oke, sangat bagus. Setelah Ouyang Duantian mencibir, dia memandang Tan Yun, Tuan tertinggi, aku berurusan dengan Xiahou, ucap Ouyang Duantian. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Ying Ying berurusan dengan Zhuang Lingyun. Su Bing akan berurusan dengan Sangguan Sue. Zenji berurusan dengan Li Ting, ucap Tan Yun. Sen Su Bing, Tuoba Ying Ying, Zenji, mata indah mereka menatap lawan mereka semakin dingin, dan mengangguk. Saudaraku, bagaimana denganku, ucap Dewa Wuxin bertanya. Saudara ketiga, bawa yang lain dan bunuh semua orang di sini untukku, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, dan mengirimkan suara ke semua orang di Aula Ling Qiao Dao, kalian semua keluar dan bunuh musuh dengan Wuxin, ucap Tan Yun. Setelah itu, Yukin, Xianer, Meng Yi, Xi Nying, Xiao, Ruoxi, Zian, Suzhen, Ziking, Qing Cheng, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling pada kerumunan di sisinya sendiri dan berkata,
Ingat, jangan biarkan mulut hidup. Bunuh, ucap Tan Yun. Mengikuti teriakan keras Tan Yun, tubuh Wuxin Sangshen dipenuhi dengan kekuatan Kaisar Kematian, memegang pedang ilahi, dan 10 putri lainnya seperti Yukin, menuju ke 30 juta penguasa kota di luar alun-alun. Puci-puci. Ah! Tuan Kaisar Abadi, tolong bantu. Tidak, Tuan kota ini tidak ingin mati. Darah berceceran, Wuxin Sangshen memegang pedang ilahi dan mulai membantai 3.590 penguasa kota tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung yang mengelilingi Tan Yun. Xiaohu, ayo, ucap Ouyang Duantian memutar tangan kanannya, dan pedang suci muncul di tangannya, memegang pedang ke arah Xiaohu di depan alun-alun. Tuan kota takut kamu tidak akan berhasil, ucap Xiaohu. Dengan raungan panjang, Xiaohu memegang sepasang pisau, Xiaohu, dan Ouyang Duantian memulai pertarungan. Pada saat yang sama, tubuh Shen Subing dipenuhi dengan nafas dari alam Kaisar Agung tingkat keempat, memegang pedang untuk melakukan ilusi ruang waktu, menyerang Sangguan Sui yang berada di langkah ke-12 dari alam Kaisar Agung. Sangguan Sui memandang Shen Subing yang datang dari langit, wajahnya penuh dengan ejekan, semut peringkat keempat dari alam Kaisar Agung berani menantang penguasa kota ini, kamu benar-benar mencari kematian, ucap Sangguan Sui. Sangguan Sui di tubuhnya menyemburkan kekuatan Kaisar kuno, memegang pedang ilahi, mereka bertarung sengit dengan Shen Subing dalam kehampaan. Saat berikutnya, Tuoba Yingying, Zhen Ji, dan Zhuang Lingyun dan Li Ting, dua penguasa kota, bertarung dengan tegas. Pada saat ini, Tantai Sianer seluruh tubuh dipenuhi dengan nafas tingkat ketiga dari alam Kaisar Agung, memadatkan sayap suci yang cerah, dan memimpin kerumunan di luar alun-alun dengan pedang. Kamu adalah gadis tingkat ketiga dari alam Kaisar Agung, dan kamu masih ingin membunuhku dan penguasa kota lainnya. Kamu berbicara tentang mimpi, ucap seorang pemilik kota peringkat ke-8 dari alam Kaisar Agung naik ke udara, dan menyerang Tantai Sianer. Puci. Sebelum penguasa kota mendekati Tantai Sianer sudah memegang pedang dan menusuk tengkorak penguasa kota. Setelah Tantai Sianer menghunus pedangnya, sayapnya berubah menjadi lengkungan besar dari kehampaan, memotong ke arah lusinan penguasa kota. Ah! Tidak! Puci-puci! Sayap suci cerah seperti artefak yang tak terkalahkan, dan segera menggerakkan kepala lusinan penguasa kota. Bunuh, ucap Namong Yukin memegang pedang prasejarah dan melemparkan prasejarah Saint Inheritance of the Lord, setiap cahaya pedang yang dia lepaskan menelan ratusan penguasa kota menjadi sampah, darah berceceran, dan mayat yang rusak jatuh ke dalam kehampaan. Sue Zian memegang Five Elements Divine Sword, bayangan ungu, dan melakukan shuttle melalui kerumunan dengan kecepatan tinggi, seperti dewa pembunuhan ungu, meninggalkan mayat di mana-mana. Fang Ziqing memegang takdir pertama pedang ilahi dan meluncurkan pembantaian berdarah pada pemilik kota di timur alun-alun. Shen Suzhen dengan gaun hitam, mengikuti Tan Yun sebagai pembunuh, memegang pedang panjang, seperti hantu tanpa jejak, setiap kali pedang diayunkan, beberapa penguasa kota akan jatuh. Feng Qingcheng, Murong Sishi, Namong Ruksue, dan lainnya yang tersebar di sekitar alun-alun, kini telah berubah menjadi malaikat yang dengan kejam memanen kehidupan. Puluhan juta penguasa kota dibunuh oleh Yukin, Sianer, dan wanita lainnya. Sampah? Itu semua sia-sia, Fang Rulong meraung ke langit, sekarang Kaisar Abadi ini mengumumkan bahwa penguasa kota di bawah peringkat ke-6 alam Kaisar Agung harus segera melarikan diri dari gerbang timur, gerbang barat, gerbang selatan, dan gerbang utara. Semua orang di alam Kaisar Agung para penguasa kota di atas peringkat ke-5, tetap di rumah abadi 9 surga dan ikuti Kaisar Abadi ini untuk membunuh musuh. Setelah musuh dihancurkan, Kaisar Abadi ini akan memberimu hadiah besar dan pergi ke alam dewa untuk meminta kreditmu. Mereka yang melanggar perintah akan dihancurkan 9 kle, ucap Fang Rulong. Mengikuti perintah Fang Rulong, total 200.000 penguasa kota dari urutan ke-6 hingga ke-10 dari alam Kaisar Agung tetap tinggal dan menyerang menuju Wuxin Sangshen, Namong Yukin dan lainnya. Wuxin Sangshen tertawa liar, kakak ipar, ada Ruksue, Zian, Xiaoxing, Sishi, Qingcheng, gadis Ruoxi, 200.000 penguasa kota ini, serahkan padaku. Anda kejar tuan yang melarikan diri, saya akan membantu Anda setelah saya membunuh semua 200.000 musuh, ucap Wuxin. Mendengar ini, gadis-gadis itu bubar, mengejar dan membunuh penguasa kota yang melarikan diri di udara. Kakak ipar, Fang Rulong mengerutkan kening, dia segera tersenyum pada Tan Yun, di antara gadis-gadis kecil ini,
seharusnya ada lebih dari satu istrimu, Kaisar Abadi akan membunuh semua wanita ini terlebih dahulu, dan kemudian membersihkanmu. Ingat Kaisar Abadi ini ingin semua wanita yang datang bersamamu mati, biarkan kamu melihat mereka mati, ucap Fang Rulong. Begitu dia selesai berbicara, Fang Rulong memutar tangan kanannya, dan ada pegangan bertuliskan 9 pedang ilahi kuil Tianxian. Pedang ini disebut pedang taring Kaisar 9 Surga. Fang Rulong memegang pedang Kaisar 9 Surga dan dengan agresif memimpin dalam menyerang Sue Zian. Sue Zian yang mengejar penguasa kota yang melarikan diri, menghantam udara dan melihat Fang Rulong datang dengan pedang. Dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat. Kakak ipar, selamatkan Zian, ucap Sue Zian. Ketika suara yang mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan terdengar, Tan Yun yang setinggi 4.000 kaki, memegang pedang pembunuh Hong Meng, menembak dari kehampaan, dan memblokir. Tan Yun berkata tanpa menoleh, jangan khawatir Zian, aku di sini, kamu mengejar musuh, ucap Tan Yun. Kakak ipar, hati-hati, aku pergi, ucap Sue Zian. Setelah meninggalkan kalimat, Sue Zian memegang 5 pedang elemen dan menembak ke langit, dan kemudian pergi untuk mengejar penguasa kota yang melarikan diri untuk hidup mereka. Pada saat ini, di langit di atas alun-alun, hanya Tan Yun dan Fang Rulong yang saling memandang. Su Bing, Zhen Ji, Ouyang Duantian, Tuo Baiying, dan 4 tuan kota urutan ke-12 dari alam Kaisar Agung, masih bertarung dengan sengit. Tan Yun menyipitkan mata ke arah Fang Rulong dan berkata dengan nada mendominasi, kamu anjing, ucap Tan Yun. Kaisar Abadi ini bukan anjing, tetapi Kaisar Abadi ini adalah anjing dewa, ucap Fang Rulong berkata dengan tajam. Hehehe, tidak peduli anjing macam apa kamu adalah seekor anjing. Tan Yun melirik pedang Kaisar 9 Surga di tangan Fang Rulong, sungguh konyol seekor anjing masih ingin menggunakan pedang manusia. Ayo, kamu bisa hidup sedikit lebih lama di tanganku, ucap Tan Yun. Sombong, lihat pedangnya, ucap Fang Rulong naik ke udara, memegang pedang di tangan kanannya dan menebas Tan Yun. Dalam sekejap, sinar pedang menyilaukan dengan panjang 10.000 kaki menghancurkan kekosongan dan menebas kepala Tan Yun. Seni pedang Dewa Pembantai Hong Meng, ucap Tan Yun. Napas Tan Yun tiba-tiba melonjak ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. 5 elemen hancurkan, ucap Tan Yun. Segera, kekuatan Kaisar Emas, Kayu, Air, Api, dan bumi mengalir ke pedang Dewa Hong Meng dari tubuh Tan Yun, dan Tan Yun mengayunkan 5 pedang. Boom, boom. Ketika kekosongan itu runtuh, 5 cahaya pedang dengan atribut berbeda keluar dari pedang ilahi Hong Meng, dan bergabung dari kekosongan menjadi pedang berwarna-warni yang panjangnya puluhan ribu kaki, ditebas dengan keras ke sinar pedang yang menebas. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang yang mempesona 10.000 kaki milik Fang Rulong runtuh di udara, dan 5 elemen menghancurkan cahaya pedang, menuju ke arah Fang Rulong dengan agresif. Sangat kuat, ucap Fang Rulong. Ketika Fang Rulong melakukan tendangan voli ke samping dan menghindar dengan berbahaya, Tan Yun yang seperti gunung muncul di sampingnya, menebas ke arah Fang Rulong dengan pedangnya. Bas! Fang Rulong yang tidak bisa mengelak, meledak menjadi sinar cahaya di dalam tubuhnya. Segera, satu set baju besi berwarna-warni berubah dari permukaan tubuhnya. Bang! Bang! Armor Fang Rulong hancur di bawah cahaya pedang 5 elemen, berubah menjadi terak yang jatuh dari langit. Ketika cahaya pedang 5 elemen hancur, rambut Fang Rulong acak-acakan, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terbang puluhan ribu kaki di udara sebelum dia bisa berdiri kokoh. Pada saat ini, mata Fang Rulong ketika melihat Tan Yun berubah, menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Tan Yun begitu kuat. Tan Yun, selamat. Mata Fang Rulong menunjukkan tatapan sengit, selamat karena telah membuat Kaisar Abadi benar-benar marah, ucap Fang Rulong. Fang Rulong meraung ke langit, dan tiba-tiba, dia mengubah tubuhnya dan berubah menjadi 5.000 kaki, fisik anjing raksasa kolosal Zhang, anjing dewa jiwa. Itu ditutupi dengan rambut hitam panjang, dan pupil raksasanya berubah menjadi merah darah. Terutama 4 cakar anjingnya, ditutupi dengan kuku kaki yang tajam dan panjang 300 kaki, terlihat megah. Bas! Dalam kehampaan yang mendidih, aura tirani dari alam Kaisar Agung tingkat ke-12 meledak dari tubuh Soul Reaper. Melihat Reaper of Souls, tidak ada rasa takut atau takut di mata Tan Yun. Karena Tan Yun percaya diri, pertempuran terakhirnya di alam abadi 9 surga pasti tak tertandingi, dan tidak ada lawannya.
termasuk Reaper of Souls di depannya. Pada saat ini, anjing dewa meludahkan kata-kata, pertama, mata dewa darah anjing dewa ini, bahkan manusia tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, aku dapat mengendalikan jiwa Kaisar, dan Anda tidak terkecuali. 2. Kekerasan tulang anjing dewa ini sebanding dengan artefak tingkat rendah tingkat 2, dan anjing dewa ini sangat kuat. Ketiga, kecepatan anjing dewa ini tak tertandingi. Keempat, 4 kuku anjing dewa ini tajam. Itu telah mencapai artefak kelas atas tingkat 3, dan itu sangat tajam. Akhirnya, taring anjing dewa ini telah mencapai artefak tingkat rendah tingkat 4, yang bisa menghancurkan semuanya. Tan Yun, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan anjing dewa ini? Jika aku jadi kamu, aku harus hidup di sela-sela. Setelah tingkat kultivasi ditingkatkan, aku akan datang untuk merepotkan dewa anjing lagi. Tapi, sayangnya, hahaha, tingkat kultivasimu terlalu rendah sekarang, kamu sama sekali bukan lawan dari anjing dewa ini. Sekarang, pergilah ke neraka, ucap Fang Rulong. Tiba-tiba, tirai cahaya berwarna darah dari puluhan ribu meter keluar dari mata anjing itu, menutupi Tan Yun. Mata ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Setelah mata raksasa Tan Yun meledak menjadi cahaya merah yang mengerikan, mata dewa darah dari anjing Soul Reaper tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Hah? Anjing Soul Reaper mengerutkan kening, dan kemudian, punggungnya tertekuk, dia tiba-tiba bergegas keluar dari kehampaan, dan dalam sekejap mata, dia bergegas menuju Tan Yun. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tan Yun melakukan tendangan voli di udara, lalu dengan mudah mengelak, dan berkata sambil mencibir, kamu memang bisa membunuh manusia tingkat 12 di alam Kaisar Agung hanya dengan mengandalkan kecepatanmu, tapi sayangnya, kecepatanmu tidak sebagus milikku. Juga, sama sepertimu, apa yang kamu katakan, tulangmu, cakar anjingmu, dan gigi anjingmu memang sangat tajam, meski begitu, hari ini aku akan memukulmu dengan liar. Aku tidak butuh pedang untuk membunuhmu, kata Tan Yun dengan jeda, pada saat berikutnya, pedang Excalibur Hong Meng berubah menjadi seberkas cahaya, dan setelah mengebor ke dalam pikirannya, Tan Yun mengangkat tinjunya, dengan tinju ini, aku bisa membunuhmu, ucap Tan Yun. Bunuh. Langkah ilahi Hong Meng. Wosh. Ketika Tan Yun langsung muncul di sisi kiri Soul Reaper tiba-tiba menoleh, membuka mulut raksasanya, dan menggigit leher Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa sekali digigit, leher Tan Yun pasti akan digigit. Meskipun tubuh hegemoni luar angkasa Tan Yun telah dikultivasikan ke tahap awal peringkat ke-18, dan dia memiliki artefak terbaik untuk menghancurkan peringkat pertama dengan tangan kosong, tetapi sekarang tubuh Tan Yun jauh lebih keras daripada gigi anjing Reaper of Jiwa. Tubuh Tan Yun terbalik di udara, dan setelah menghindari gigitan Reaper of Souls, dia melewati kekosongan dan muncul di sisi kanan Reaper of Souls, meninju pintu di sisi kanan kepala anjing. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, wajah Divine Soul Reaper retak, bulunya rontok, dan dagingnya berceceran, memperlihatkan sepotong tulang putih yang mengerikan. Dan tubuhnya setinggi 5.000 kaki diledakkan ribuan kaki oleh Tan Yun, dan kemudian menyerang lagi dengan keras ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Divine Soul Reaper telah memasuki keadaan marah, berubah menjadi anjing gila, berteriak seperti orang gila, dan bergegas menuju Tan Yun. Namun, itu membuat Reaper of Souls tertekan dan muntah. Apa yang membuat anjing itu tertekan dan muntah darah adalah bahwa setelah Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng, kecepatannya sedikit lebih cepat dari dirinya sendiri. Setiap kali dia ingin menggigit Tan Yun selalu bisa menghindar. Tan Yun, anjing dewa ini tidak percaya dia tidak bisa menggigitmu, ucap Fang Rulong. Anjing dewa itu mengaum dengan tajam, dan bergegas menuju Tan Yun lagi dan lagi. 2 jam kemudian, cahaya bulan menyelimuti langit dan bumi, menerangi mansion abadi 9 surga, juga menerangi mayat-mayat yang tersebar di radius 30 juta li dari mansion abadi 9 surga. Huci-huci. Pada saat ini, di atas alun-alun, anjing dewa jiwa terengah-engah. Dia meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak melukai rambut Tan Yun. Orang ini layak menjadi reinkarnasi kaisar tertinggi Hong Meng. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Kaisar Abadi ini kelelahan, aku tidak akan bisa menangkapnya. Untuk saat ini, Kaisar Abadi ini hanya dapat menggunakan kartu trufnya. Setelah kartu truf digunakan, jika Tan Yun tidak dapat dibunuh, maka Kaisar Abadi ini hanya dapat menanggung penghinaan dan beban, melarikan diri dari kehidupan, pergi ke alam dewa,
dan mentransfer identitas Tan Yun ke alam para dewa, memberitahu dua makhluk tertinggi, ucap anjing dewa. Memikirkan hal ini, anjing dewa menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun yang tampak tenang di langit, dan meraung, aku akan memberitahumu betapa kuatnya anjing dewa ini, ucap anjing dewa. Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang, dia tampak seperti kucing bermain tikus, kamu seharusnya menggunakan kekuatan magismu sejak lama, jika tidak, bahkan jika kamu kelelahan, kamu tidak akan bisa menyentuhku, ucap Tan Yun. Mendengar ini, taring anjing dewa penghancur dewa itu ganas, Tan Yun, anjing dewa ini akan membunuhmu. Kekuatan gaib anjing dewa, transformasi dewa gila, ucap anjing dewa. Tiba-tiba, aura yang sangat kejam muncul dari tubuh anjing dewa penghancur dewa itu meledak. 9 transformasi dewa gila, 9 anjing menghancurkan langit, ucap anjing dewa. Bayangan anjing dewa sepanjang 5.000 meter muncul di sebelah anjing dewa. Segera setelah itu, 8 bayangan muncul. Napas yang dipancarkan oleh setiap bayangan sama menakutkannya dengan napas anjing dewa. Saat berikutnya, 9 bayangan menghancurkan kekosongan dan mengepung Tan Yun. Seberapa gila 9 transformasi, namanya terdengar bagus, Tan Yun tertawa tanpa malu, kamu bisa menghancurkan langit, tapi kamu tidak bisa menghancurkanku, ucap Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, pedang ilahi pembunuh Hong Meng terbang keluar dari pikirannya, dan saat itu tertelan di tangannya, tubuh Tan Yun mengalir ke pedang ilahi dengan panik. Emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, ruang dan waktu, kekuatan kaisar luar angkasa. Swiss. Tubuh Tan Yun yang seperti gunung melintas 9 kali berturut-turut dari kekosongan, dan dia menggunakan 9 atribut untuk membunuh dewa 9 kali sekaligus. Cahaya pedang yang menyilaukan dari 9 jalur panjangnya puluhan ribu kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut. Saat itu muncul dari pedang ilahi Hong Meng, angin bergelombang, langit dan bumi terkoyak. Bangunan-bangunan megah di bawah tidak dapat menahan napas 9 cahaya pedang, dan mereka meledak terbuka dan berubah menjadi reruntuhan. Debu memenuhi udara, naik ke langit, dan ketika langit dan bulan tertutup, sinar pedang sepanjang 90.000 meter, dengan suara keras yang cepat, menghancurkan bayangan 9 anjing dewa. Melihat pemandangan ini, anjing dewa itu sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal. Sekarang anjing itu menjadi anjing yang berduka, berlari dengan kecepatan tinggi di langit malam, sambil melarikan diri ke gerbang timur, sambil meraung marah. Tan Yun, kecepatan anjing dewa ini, kamu tidak bisa mengejarku. Aku harus bisa melarikan diri, ucap anjing itu. Mau lari? Hehe, bisakah kamu melarikan diri? Ucap Tan Yun melemparkan langkah Dewa Hong Meng, terbang menuju Sol Reaper dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, dalam kehampaan 5 juta mil di utara Aula Abadi 9 Surga, Sang Guan Sui, yang berpakaian putih, ditutupi dengan bekas luka. Terutama di lehernya, luka pedang sangat menyilaukan. Dia hancur dalam kehampaan, menatap kehampaan dengan wajah pucat, memegang pedang terbang, berdiri di udara, tanpa cedera Sen Subing, dan berkata dengan lemah. Tolong selamatkan hidupku, aku bersedia melayani tuanmu, ucap Sang Guan Sui. Mendengar ini, Sen Subing berkata ringan, bagaimana Anda melayani, ucap Sen Subing. Sang Guan Sui menggertakkan gigi peraknya, saya bersedia memberikan tubuh saya kepada Hong Meng Supreme sebagai budak dan pembantu, ucap Sang Guan Sui. Tiba-tiba, Sen Subing tersenyum, apakah Anda memenuhi syarat untuk melayani suami saya, ini konyol. Matilah, ucap Sen Subing. Sen Subing memegang pedang terbang, melakukan langkah ajaib ruang waktu, dan menebas leher Sang Guan Sui. Sang Guan Sui bersandar dan membungkukkan punggungnya seperti busur. Ketika dia menghindari pedang fatal, Sen Subing membalik tangan kirinya dan tiba-tiba mengenai dada Sang Guan Sui. Puff, puff, puff. Dada Sang Guan Sui runtuh, menyemburkan 3 suap darah berturut-turut, merasa pusing dan jatuh ke bawah. Puci, Sen Subing menukik ke bawah dan menusuk alis Sang Guan Sui dengan pedang. Setelah membunuh Sang Guan Sui, Sen Subing melepaskan kesadaran abadinya, menutupi kekosongan 30 juta mil. Ditemukan bahwa Zenji telah mengalahkan Li Ting yang berada di level ke-12 dari alam Kaisar Agung dalam situasi berbahaya. Di sisi lain, Ouyang Duantian dan Xiahou Su berimbang. Adapun Zhuang Lingyun, dari peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, dia jelas bukan lawan Tuo Bai Yingying. Sen Subing menyuarakan Ouyang Duantian, apakah Anda membutuhkan bantuan saya, ucap Sen Subing.
Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya Agung. Orang tua ini tidak membutuhkan bantuan Anda, ucap Ouyang Duantian. Pada saat ini, suara hormat Ouyang Duantian terdengar di benak Sen Subing. Kalau begitu hati-hati, aku akan memburu musuh, ucap Sen Subing. Setelah transmisi suara Sen Subing, dia menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa ada jutaan penguasa kota di pintu keluar gerbang timur, selatan, barat, dan utara, terutama di gerbang timur. Dia juga menemukan bahwa Tan Yun mengejar Reaper of Souls dan terbang menuju gerbang timur. Jadi Sen Subing melakukan langkah sihir ruang waktu dan menembak ke arah gerbang timur dengan kecepatan ekstrim. Pada saat ini, di bawah langit berbintang, Zhuang Lingyun berpura-pura tak terkalahkan, dan tiba-tiba, dengan pedang, dia menyerang balik dengan keras, muncul di sisi kiri Tuo Bai Yingying, dan menyeringai, "Bayi kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penguasa kota bukanlah lawanmu? Hahaha, kamu tertipu, Tuan Kota menghapusmu, dan kemudian menangkapmu hidup-hidup, kamu adalah alat tawar-menawar bagi penguasa kota untuk bertahan hidup," ucap Zhuang Lingyun. Puci, Zhuang Lingyun tertawa penuh semangat, dan menebas lengan kiri Tuo Bai Yingying dengan pedang. Segera, Zhuang Lingyun mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kanan Tuo Bai Yingying. Wosh! Zhuang Lingyun memegang pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba mencubit tenggorokan Tuo Bai Yingying dengan tangan kirinya, mencoba untuk menangkap Tuo Bai Yingying hidup-hidup. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Zhuang Lingyun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Lengan Tuo Bai Yingying yang telah dipotong, dan dia dengan cepat menelan bahu harum dan lengan yang patah dimanapun. Aku juga akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan lenganmu, ucap Tuo Bai Yingying tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedangnya secara diagonal, darah berceceran, dan sinar pedang melengkung, menebas lengan Zhuang Lingyun. Puci-puci, Tuo Bai Yingying memegang pedang di tangan kanannya, dan menikam puluhan pedang di dada Zhuang Lingyun. Setelah membunuh Zhuang Lingyun, Tuo Bai Yingying melepaskan kesadaran abadinya dan menyelimuti seluruh mansion Jiutian. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.